Aspek pemasaran. Yang pertama, bentuk pemasaran. Untuk memasarkan dan mempromosikan sembako online, kami menentukan dua bentuk pasar yang akan kami masuki. Kedua bentuk pasar tersebut di antara lain adalah yang pertama pasar produsen, yang kedua adalah pasar konsumen. Kita masuk yang pertama. Pasar produsen. Pasar produsen yang kami pilih adalah pasar persaingan sempurna. Mengapa demikian? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang menurut kami paling cocok untuk sembako online karena usaha sembako online ini dapat dijalankan oleh siapa saja yang mampu mengakses teknologi. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita tahu kita memasuki era zaman digital. Artinya hampir semua orang dapat mengakses teknologi. Yang kedua, pasar konsumen. Pasar konsumen yang kami pilih adalah pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Nah, kami memilih pasar abstrak. Hal ini karena salah satu alasannya adalah karena penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Pembeli hanya perlu menginstal aplikasi sembako online. Hal ini sama sistemnya dengan layanan penyedia jasa lainnya yang hanya perlu menginstal aplikasi dan dapat menggunakan layanan jasa yang telah disediakan oleh pemilik aplikasi. Seperti itu. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu sendiri apa sih? Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan dari kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Dalam pengadaan segmentasi pasar tersendiri, kami dari Fresh Shop ataupun sembako online, maka membaginya dari 3 kategori. Yang pertama, dari geografis, demografis, dan psikografis. Dari geografis sendiri, COVID-19 sekarang sedang mewabah. Maka dari itu, masyarakat enggan untuk membeli makanan jadi di luar karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Yang kedua, dari demografis, laki-laki dan perempuan di Kota Padang tersendiri, kami menargetkan dengan mereka yang berusia 17-40 tahun, yang dimana pada usia ini mereka sudah melek dengan teknologi dan sudah mulai memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan teknologi itu akan memudahkan urusan mereka. Dan yang ketiga, psikografis. Dari semua kalangan yang ada, serta gaya hidup, masyarakat lebih sering memasak sendiri di rumah dan jarang untuk membeli makanan jadi di luar kecuali dalam keadaan mendesak. Maka dari ini, kami dari Fresh Shop ataupun sembako online yakin untuk bisa memasuki pasar ini karena melihat teknologi yang mudah digunakan dan kepentingan ataupun keperluan yang dibutuhkan oleh mereka yang selalu ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hela Gevira akan menjelaskan tentang target dan posisi dari sembako online. Yang pertama, yang menjadi target pemasaran sembako online ini adalah wanita dan pria usia remaja sampai dewasa. Karena di zaman sekarang ini, semua sudah bisa diakses lewat internet. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk membeli sembako dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, posisi sembako online. Sembako online menempatkan posisinya sebagai platform sembako yang menyediakan kemudahan bagi siapa saja yang ingin membeli sembako yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan cepat dalam proses pengantaran ke rumah customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mareta Devi di sini akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Pertama yaitu produk dari usaha sembako online ini berupa paket sembako yang murah meriah dan sembako non paket. Maksudnya di sini kita menyajikan sembako yang sudah dipaketkan dan customer juga bisa memilih secara bebas. Penetapan harga jual produk sembako online ini berdasarkan pada harga yang berlaku di pasaran dan setiap akhir bulan akan diberikan voucher diskon. Yang ketiga yaitu promosi. Strategi promosi yang dilakukan sembako online adalah dengan
melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Gojek, dan Grab. Yang keempat yaitu place. Walaupun bisnis sembako online ini bersifat online, kita tetap mempunyai offline store yang berada di pusat kota Padang dengan bangunan yang simpel namun luas yang akan membuat para calon pembeli merasa nyaman dan bebas memilih. Saluran distribusinya dari produsen langsung ke konsumen. Yang kelima yaitu proses. Prosesnya kita bisa memesan melalui Grab atau Gojek dan melalui aplikasi. Kalau melalui aplikasi, caranya yaitu pertama, customer mendownload aplikasi sembako online di Play Store atau App Store. Yang kedua, customer memilih produk yang diinginkan lalu check out. Yang ketiga, pilih metode pembayaran, COD atau transfer bank. Yang keempat, proses pengemasan produk. Kelima, pengiriman produk ke alamat konsumen. Dan selesai. Bauran pemasaran berikutnya yaitu people. Sikap karyawan sembako online dalam melayani konsumen yang datang secara langsung sangat ramah saat pembeli datang ke offline store. Karyawan akan mengucapkan salam dan melayani customer dengan ramah. Yang berikutnya yaitu fisikal. Bukti fisik dari produk sembako online adalah produk yang dikirimkan 100% sesuai dengan gambar, jadi customer tidak perlu khawatir. Perkenalkan, nama saya Viola Josifanka dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari toko sembako online kami yang bernama Fresh Shop. Yang pertama yaitu analisis strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan dalam Fresh Shop ini terdapat pada biaya promosinya yang terbilang kecil karena Fresh Shop melakukan promosi lewat sosial media seperti lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu Fresh Shop itu merupakan tangan pertama dari sembako yang ada di Padang, dan Fresh Shop ini 100% terjamin kualitasnya sehingga konsumen tidak perlu khawatir lagi terhadap produk dari Fresh Shop ini. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Fresh Shop ini terdapat dari akses internetnya yang cukup lambat, dan masih banyaknya orang yang memilih belanja langsung di pasar konvensional daripada belanja di pasar online. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang menjadi peluang dari Fresh Shop ini, peluangnya itu cukup besar karena semua orang pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhannya, dan ini akan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang menjadi ancaman dari Fresh Shop ini yaitu terdapat pada e-commerce lainnya yang telah berdiri terlebih dahulu seperti Transmart, Transmart Delivery, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain.